I have a gun on me and the safety isn't on, so be careful. Hai, kembali lagi dan bertemu dengan channel ini YouTube Crash Movie yang terkeren dalam mereview film-film terbaru. Apalagi kalau bukan ini channel YouTube Crash Movie. Ngomong-ngomong soal narkoba, biasanya kan identik dengan seorang pria nakal ya. Nah, di film kali ini beda banget guys. Film ini mengisahkan persahabatan tiga gadis cantik yang bekerja sebagai bandar dan pengedar narkoba paling handal. Film ini berjudul The Squad. Film The Squad ini pertama rilis tahun ini loh dan sangat hangat. The Squad tayang 16 Oktober 2023 dan mendapatkan rating 2,5 versi IMDb. Film ini bercerita tentang tiga pengedar narkoba yang membawa senjata yang dikenal oleh generasi Z sebagai The Squad. Mereka menjadi pusat perhatian pada liburan musim semi tahun ini. Mereka menghasilkan $1 juta dalam seminggu dan menarik perhatian kartel yang mengirimkan tim pembunuh untuk menyingkirkan mereka atau mati saat mencoba. Bagaimana kelanjutan film yang satu ini? Yuk, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga, serta hidupin lonceng notifikasinya guys. Tidak usah berlama-lama lagi, dan inilah film The Squad. Film ini berawal dari 1 tahun yang lalu, yaitu tiga gadis cantik yang bernama Bella, Gina, dan Dani. Dani memiliki hobi menembak guys. Dia tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan menembaki seorang pria yang bersama Bella dan Gina. Mereka kabur dengan membereskan semua yang ada di sana dan membawa uang milik pria itu. Tak lama kemudian, penjaga hotel datang dan melihat ada mayat di sebuah kamar. Dia malah memutilasi dia guys. Walah. Pada tahun ini liburan musim semi, mereka bertiga sedang berlibur dan bersantai sambil berjemur. Mereka merayakan keberhasilan mereka di pantai saat pesta berlangsung. Mereka bertiga juga gabung dengan warga di sana guys. Tapi mereka bukan hanya menari dan minum, tapi mereka juga menyuguhkan beberapa bungkus narkoba yang mereka miliki. Tapi dari jauh ada yang memantau mereka dan mengambil gambar mereka. Manajer distrik bernama Ul adalah seseorang yang memantau Bella, Gina, dan Dani. Di kafe pantai terdapat wanita cantik bernama Tyler yang juga pengedar narkoba. Gina pergi ke sebuah klub dan dia diperkenalkan dengan Ul. Mereka pun berkenalan dan Ul meminta Gina untuk memberitahu pemasoknya di mana. Karena Gina tidak mau memberitahunya, dia langsung menembaknya. Tapi untungnya terkena orang lain. Padahal Dani dan Bella menunggu di luar untuk jaga-jaga. Pada malam harinya mereka bertiga mengikuti Ul ke rumahnya. Alfa adalah ibu asuh mereka yang juga bandar narkoba. Alfa menelpon mereka dan bilang kalau bukan Ul pelakunya. Di pagi hari yang cerah mereka bertiga bersiap untuk mengedarkan narkoba mereka. Seperti biasa marketing mereka adalah menjualnya dengan bikini guys. Saat mereka bersiap-siap, Alfa menelpon dan dia bilang kalau akan ada orang sebenarnya yang muncul dan mereka harus menyingkirkannya malam itu juga. Pada malam hari mereka pun bersiap dengan pistol andalannya masing-masing. Dani yang masuk dulu sebagai umpannya bertemu dengan Ul yang sedang menghisap ganja. Dani mengajak Ul untuk berdamai, tapi Ul malah kurang ajar dan meminta bikini dari Dani. Dan tak lama kemudian tembakan dari dua sahabatnya itu pun meluncur ke kepala Ul. Di sebuah kantor mewah terdapat kepala bandar bernama Frosty yang ingin bertemu dengan Bella, Gina, dan Dani. Di rumah sakit, seorang perempuan yang sedang menjenguk rekannya yang terluka bukannya bilang kalau dia harus memberitahu kepada tiga gadis agar dia cepat pergi karena orang yang mengincarnya akan tiba. Di pagi hari sebelum beraktivitas, mereka bertiga berdiskusi dan mengingat kembali masa lalunya bersama Alfa. Ternyata mereka semua adalah orang yang tidak mempunyai orang tua guys. Dan mereka bertiga diculik dan diselamatkan oleh Alfa. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahnya dan mereka memberikan bunga karangan dengan tulisan turut berduka, sepertinya ini petanda ya guys. Dan mereka juga mendapatkan pesan tentang suatu tempat. Mereka bertiga langsung pergi ke wanita tadi dan marah kenapa dia membunuh Alfa. Ternyata bukan dia pembunuhnya, tapi ada orang lain lagi. Wanita ini juga memberitahu kalau mereka harus bergegas pergi sebelum ditangkap. Mereka berduka nih guys dan menagih sambil mengingat masa kecilnya bersama Alfa yang bahagia. Pria tadi yang di rumah sakit ternyata bersekongkol dengan musuhnya guys dan memberitahu lokasi temannya. Pria itu mulai mengincar tiga gadis itu, tapi ya seperti biasa dengan mudah mereka langsung menghabisinya.
Ternyata pria yang tadi dibunuh oleh 3 gadis itu adalah anak buah Frosty. Dia makin emosi karena anak buahnya dibunuh. Frosty akhirnya langsung turun tangan untuk bertemu dengan mereka bertiga dan langsung pergi bersama bodyguardnya. Besok malamnya mereka bertiga pun terbangun karena mereka ada pesanan. Di pelabuhan mereka mulai membawa pesanan-pesanan narkobanya itu dan memasukkan ke dalam mobil. Pagi hari mereka bertiga bertemu dengan orang-orang yang memesan narkoba, tapi anak buah Frosty memandangnya dari jauh. Untungnya teman mereka bernama JC yang sudah mengetahuinya juga guys. Karena masih jualan hari ini, mereka bertiga sangat senang mendapatkan uang yang sangat banyak dengan mudah. Tapi tiba-tiba ada pria bertopeng yang menodongkan tembakan kepada mereka dan menghajar mereka. Untungnya Jesse dari jauh menembak pria bertopeng itu. Tapi Jesse pun ketahuan. Di sebuah ruangan ternyata orang-orang bertopeng ini adalah anak buah Frosty. Mereka disekap, bahkan ada yang dirantai. Frosty sebenarnya ingin mengetahui kemana mereka mengambil narkoba. Saat Bella dipaksa menjawab, dia pun dilepaskan dan dibawa ke sebuah kamar. Kamar itu mereka bersama, tapi karena mereka tidak ada yang menjawab, pria bertopeng ini menodongkan pistolnya lagi. Untungnya tak lama kemudian, ada yang menusuknya dari belakang dan mereka ternyata dibantu oleh bosnya. Mereka bertiga langsung pergi. Mereka akhirnya menemui Frosty secara langsung dan menyuruhnya pergi agar tidak mengganggu pekerjaan mereka. Frosty hanya bisa menunggu guys. Saat Frosty baru turun dari pesawat, Bella, Gina, dan Danny langsung menodongkan pistolnya dan memberi pilihan Frosty akan pergi atau tidak. Tapi dengan mudah mereka berdiskusi, Frosty pun pergi. Di dalam pesawat ada Jesse yang juga bersekongkol dengan Frosty. Jesse seperti kecewa kenapa mereka bertiga tidak ingat dengan dirinya setelah apa yang diberikan Frosty. Mereka bertiga diberi hadiah mobil mewah oleh Frosty dan ada wanita yang mengantarnya. Wanita itu memberikan sedikit bil kepada Bella, Gina, dan Danny. Dan benar tak lama kemudian mereka langsung tidak sadarkan diri. Saat mereka bertiga terbangun, mereka sudah diikat dan disandera guys. Ternyata wanita tadi yang mengantarnya adalah cucu Frosty yang tetap akan menangkap mereka bertiga. Dia mengancam Bella, Gina, dan Danny untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur, kalau tidak dia akan menyiksanya dengan air asam. Dan jika dia jujur maka mereka akan membunuhnya satu persatu. Jadi sama aja guys, mereka akan mati di tangan wanita itu. Pertanyaannya dimulai pada Danny dan Danny menjawabnya dengan jawaban yang cukup panjang. Dan wanita ini percaya. Suara tembakan pun berbunyi. Yah, dikira itu ditembakkan oleh Bella, tapi itu adalah tembakan ke wanita itu guys. Mereka lagi-lagi diselamatkan oleh bosnya dan dibawa pergi sedangkan wanita itu tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Tyler rekan Jesse dirawat di rumah sakit. Dan di pesawat, Frosty ternyata dibak oleh Jesse karena Jesse adalah polisi yang menyekap Frosty guys. Mereka bertiga pun akhirnya bebas dan bersantai di pantai. Jesse walaupun polisi tidak melaporkan Bella, Gina, dan Danny karena mereka adalah orang-orang cerdas dalam berbisnis. Ternyata yang mengajari mereka berbisnis dan berkelahi serta menembak adalah Alpha. Scene akhir dari film itu ternyata di tempat Alpha tidak dibunuh, melainkan dia berpura-pura dibunuh dan bekerja sama dengan bosnya demi menguji kekuatan Bella, Gina, dan Danny. Walah, berarti ini semua adalah rencana Alpha guys. Gimana? Filmnya keren banget kan? Wanita-wanita keren nih. Sampai di sini review film yang satu ini. Oke, sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.